Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadis qudsi disebutkan bahwa innallaha ta'ala lamma khalaqal jannah. Bahwasanya manakala Allah Subhanahu wa taala sudah selesai menciptakan surga dan seluruh isinya, qala laha taqallami. Ujar Tuhan, wahai surga bicaralah engkau. Faqalat, surga berkata, syaida man dakhalani. Sangat beruntung, sungguh benar-benar bahagia orang yang masuk kepadaku itu, ujar surga. Faqala al-Jabbar Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, la yaskunu fiki samani yatunafarin minan nas. Tidak bisa masuk kepada engkau wahai surga 8 golongan daripada manusia-manusia ini. Nah, ini adalah ancaman kalau kita melakukan satu di antara 8 itu, maka kita diancam dengan tidak masuk surga. Berarti ini adalah dosa besar. Maka dosa besar ini hanya bisa terhapus kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara yang demikian. Nah, yang pertama apa? La yaskunuki mudminu khamrin. Tidak bisa tinggal pada engkau wahai surga orang yang suka minum arak. Dan orang yang suka minum arak ini tidak pernah dan tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada meminum minuman tersebut. Kemudian yang kedua, wala musirrun ala zina. Orang yang selalu atau mengekali perbuatan zina, artinya orang ini pernah melakukan perbuatan zina semasa hidupnya. Kemudian ia tidak mahu bertaubat kepada Allah, tidak mahu menyesal atas perbuatannya itu. Nah, orang semacam ini tidak bakalan menghuni engkau wahai surga, kata Allah. Kemudian yang ketiga, wala khattatun. Dan tidak bisa masuk kepada engkau wahai surga orang yang suka namimah. Namimah ini orang yang suka adu domba. Berkabar ke sini membuat orang sini panas, berkabar ke sana membuat orang sana panas. Akhirnya orang tidak lagi akur, tidak lagi saling sapa. Sehingga orang yang dulunya baik jadi bertengkar, orang yang dulunya rukun jadi renggang. Orang yang melakukan namimah ini, adu domba ini, akan diancam dengan ancaman tidak bakal masuk surga kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wala dayyusun. Orang yang membiarkan istrinya, anak perempuannya dekat akrab dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. La yadkhulul jannah. Nah, ini bahaya. Dayyus, tidak punya rasa cemburu, membiarkan istrinya, membiarkan adiknya, anak perempuannya keluar rumah tidak menutup aurat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini dosa besar. Nah, ini adalah masalah yang sangat besar. Berapa banyak ayah laki-laki yang hendak masuk surga kemudian ditarik ke dalam neraka akibat membiarkan perempuan-perempuan di bawah pengawasannya ini sampai melakukan perkara-perkara yang demikian itu. Dan kemudian lagi, wala syuratiyun. Dan tidak bakal masuk surga orang-orang yang bekerja dalam ranah penegakan hukum. Contohnya kita ambil seperti seorang polisi. Nah, tentu tidak semuaan polisi. Nah, polisi seperti apa? Polisi yang suka memeras rakyatnya, yang seharusnya bertugas sebagai melindungi, mengayomi, malah sebaliknya memeras rakyatnya. Nah, ini mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lagi melakukan hal-hal yang demikian itu. Dan kemudian yang keenam, wala mukhannasun. Tidak masuk surga mukhannasun, laki-laki yang sengaja tingkahnya itu dibuat-buatnya seperti tingkah perempuan, gayanya itu dibuatnya seperti gaya-gaya perempuan, maka akan mendapatkan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita ini sengaja berpakaian, sengaja berjalan, bergaya yang menyerupai perempuan, nah ini termasuk dosa besar. Maka bersungguh-sungguh untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang demikian itu. Kemudian selanjutnya, wala khati'ur rahimin. Tidak bisa masuk kepada engkau wahai surga orang yang memutus hubungan keluarga. Nah, ini kalau dia tidak mau benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa besar. Kemudian yang terakhir, walalladzi yaqulu 'alaiha ahdullah in lam af'al kaza wa kaza thumma lam yafi bih. Dan tidak pula bisa menghuni engkau wahai surga orang yang bersumpah atas nama Allah bahwa ia akan mengerjakan ini ternyata tidak dibuatnya. Nah, ini hubungannya dengan orang-orang pejabat DPR. Mereka
mereka bersumpah sebelum hendak menjalankan tugas, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diletakkan di atas kepalanya. Kemudian mereka berikrar mengatakan, "Saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya." Ternyata tidak, maka ini tidak akan masuk surga. Kalau ia mati dalam keadaan demikian, maka mesti benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bertanya apakah benar mereka-mereka itu nanti tidak akan masuk ke dalam surga, maka jawablah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa penuh atas demikian itu. Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan siapa sahaja yang Allah kehendaki ke dalam surga maupun neraka. Cuman kita sebagai hambanya Allah mesti menghindari perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh hendak menjauhkan diri daripada segala macam perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa besar, maka insya Allah dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan sembahyang, kita mengerjakan puasa, kita bersedekah dan melakukan amal soleh lainnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum syai'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Dan lagi aula'nun, atau ada laknat daripada Allah Subhanahu wa taala atau daripada Rasulullah. Karena kalau sesuatu itu sudah ada peringatan dari Allah, laknat dari Allah, maka itu sudah jelas dosa besar. Contohnya, la'annallahu ar-rashiya wal murtashiya wal ra'is alladhi yamsi bainahuma. La'annallahu ar-rashiya. Nah, ini kalau semua orang di dunia ini melaknat kita tidak jadi masalah, asal jangan Allah. Kalau sudah Allah yang melaknat kita, nah ini yang menjadi masalah. Allah melaknat ar-rashiya, orang yang menyogok, wal murtashiya, yang menerima sogok, wal ra'is alladhi yamsi bainahuma, perantaranya. Nah, ini semuanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sogok seperti apa yang dilaknat oleh Allah itu? Adalah sogok yang merubah hukum dari yang sebenarnya. Contohnya, kita ini berkendaraan sepeda motor, tidak pakai helm, tidak punya SIM, surat-surat tidak lengkap. Nah, ini kita berarti sudah melanggar undang-undang pemerintah yang mesti kita taati untuk keselamatan diri kita. Kemudian di tengah jalan kita ditahan oleh polisi. Lalu kita beri 50.000 untuk dilepaskan. Nah, ini mendapat laknat daripada Allah. Tapi kalau kita semuanya lengkap, ada helm, surat-surat lengkap semuanya, terus tiba-tiba kita jumpa sama polisi di tengah jalan, kemudian ditahannya kita, diperasnya kita, dicarinya kesalahan kita, lalu kita kasih dia 50.000, kita selamat. Ianya yang bahaya, karena kita benar. Untuk menolak bala, kita sogok. Nah, itu masih diperbolehkan. Adapun lagi contohnya seperti kita terfitnah, melakukan sesuatu tindakan pidana, kemudian kita disidang, padahal kita tidak pernah melakukan hal yang demikian itu. Kalau ini tidak kita sogok, bakal dipenjarakan orang aku, bakal dihukum orang aku, padahal bukan aku yang melakukannya. Aku difitnah orang. Nah, karena keadaan-keadaan yang demikian itu, nah yang menerima, yang membuat perkara, yang mengada-ngada itu nanti yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'annallahu al-mutashabbihat minan nisa birrijalul mutashabbihi minar rijal bin nisa. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, ini adalah masalah perkara-perkara yang khusus perihal meniru, menyerupai. Jangan sampai kita berani melakukannya. Ini adalah perkara dosa besar. Dan kemudian autabarriyun, Rasulullah berlepas. Berarti itu dosanya besar. Contohnya sabda Rasulullah, "Ana bari'un mimman khalaqa wa syaraqa wa kharaqa." Aku berlepas, ujar Nabi, daripada orang-orang yang menggundul kepalanya ketika mendapat musibah, atau berteriak-teriak menjerit waktu mendapatkan musibah, atau merobek-robek bajunya. Nah, ini termasuk perkara yang Nabi kita sendiri pun berlepas daripadanya. Kalau Nabi kita sudah berlepas, siapa lagi yang hendak kita ikuti? Dan lagi, laisa minna man khasyya musliman au darrahu au makarah. Bukan termasuk umatku orang yang suka menipu orang lain, apalagi menipu sesama muslim. Au darrahu, atau memudaratkannya, mencelakainya, au makarahu, atau menjebaknya. Dan juga la imana man la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita sehingga kita bisa benar-benar menjauhkan diri daripada perkara-perkara dosa besar. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.